Halo teman-teman semuanya, kami dari International Women University Bandung, Prodi Ilmu Komunikasi dengan Fakultas Ilmu Sosial Bisnis. Kami sedang berada di perkampungan budaya Betawi yang bertepatan di lokasi Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengenalkan 8 ikon kebudayaan dari suku Betawi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah komunikasi kelompok dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Ilona Anissa Ristiani SIKOM MIKOM. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing kerjasama dalam memenuhi tugas yang berjudul Analisis Kebudayaan dari Suku Betawi. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Misal Asaif dengan NIM 208222239. Selanjutnya ada Khalifah Faujan Asidik dengan NIM 208222311. Dan yang ketiga ada Haifan Rahmat Saputra dengan NIM 208222255. Selanjutnya yang keempat ada Silkan Naja Rostikani dengan NIM 208222302. Dan yang kelima yaitu ada Tiara Kartini Afrilianti dengan NIM 208222344. Dan yang keenam yaitu ada Nur Syafika dengan NIM 2082221. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh ada Yusliana dengan NIM 2082223. Berawal dari sejarah Betawi, yaitu saat pada zaman Belanda, agar terbentuknya identitas kelompok masyarakat yang homogen. Dengan itu nama Betawi pun muncul dan merupakan pemberian dari pihak Belanda. Usut punya usut, Betawi diambil dari nama Jakarta pada saat itu, yaitu Batavia, yang dimana nama itu disematkan pemerintah Hindia Belanda untuk Jakarta sejak abad ke-17. Suku Betawi adalah kelompok etnik yang pada umumnya menduduki wilayah Jakarta dan sekitarnya, yaitu Jabodetabek. Mereka adalah keturunan dari berbagai bangsa yang bermukim di Batavia. Sejumlah pihak berpendapat bahwa suku Betawi berasal dari hasil perkawinan antar kelompok etnis dan bangsa masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran, aneka suku dan bangsa yang didatangkan Belanda ke Batavia. Suku ini sebenarnya terhitung sebagai kelompok pendatang baru di Jakarta, karena kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta seperti Sunda, Melayu, Jawa, Bugis, dan Ambon dari yang lokal hingga bangsa Arab dan Tiongkok. Budaya dan kesenian suku Betawi begitu lekat sekaligus tergambar jelas pengaruh dari berbagai tempat sepanjang sejarah mereka. Adanya pengaruh asing seperti pengaruh Portugis, Arab, Melayu, dan Tiongkok pada musik mereka, pengaruh Sunda, Jawa, dan Tiongkok dalam tarian mereka, dan banyak lagi. Dilansir laman resmi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, suku Betawi terbentuk pada abad ke-17, merupakan hasil dari campuran berbagai suku bangsa seperti Bali, Sumatera, Cina, Arab, dan Portugis. Unsur-unsur budaya kelompok etnik atau bangsa itu berasimilasi dan melahirkan budaya baru yang tampak dalam bahasa, kesenian, kepercayaan, cara berpakaian, makan, dan lain-lain. Sebutan suku, orang, dan kaum Betawi mulai populer pada tahun 1918 saat Muhammad Husni Tamrin membentuk kaum Betawi. Asal mula penyebutan suku Betawi berasal dari suatu kesalahan, yaitu Batavia menjadi Betawi. Masyarakat Betawi secara geografis dibagi menjadi dua bagian, yaitu tengah dan pinggiran. Masyarakat Betawi berperan penting dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas kebudayaan Jakarta, dalam rangka melestarikan dan mengembangkan
mengembangkan budaya Betawi, maka pada 1 Februari 2017, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 8 ikon yang menjadi budaya khas suku Betawi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 pada tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi. Kalian penasaran kan apa aja sih 8 ikon budaya Betawi itu? Yuk simak terus videonya. Baik Pak, jadi di sini saya mau tanya, maksud dari kepala ondel-ondel itu apa ya Pak? Kepala ondel-ondel, maksudnya kepala ondel-ondel warna Yang ada rawing-rawing itu tuh terbuat Oke. dari apa ya? Jadi kita sekarang ada di ruang 8 ikon budaya Betawi. Nah, salah satu ikonnya adalah ondel-ondel. Ya. Yang ada di rawing-rawing kalau tadi ya kita sebutnya itu kembang kelapa. Oh, kembang kelapa. Ya, kembang kelapa itu maknanya adalah dia harus seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan kita bisa bilang hampir semua bagian dari pohon kelapa itu berguna. Nah, kenapa sekarang kok kembang kelapa ditaruhnya di kepala ondel-ondel? Kenapa tuh? Maksudnya adalah supaya kan perwujudan dari ondel-ondel ini adalah simbol dari kita orang Betawi. Jadi kenapa taruh di kepala itu supaya kita berpikir dan bisa berguna seperti layaknya satu pohon kelapa. Tindakan, pikiran itu kita bisa manfaatkan semua yang ada di kita itu untuk atau bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Gitu. Itu jadi kenapa kembang kelapa itu ditaruhnya di kepala ondel-ondel. Gitu. Terus sekarang perihal rumah ini, kalau ini disebut rumah apa ya Pak? Kalau ini salah satu contoh rumah model kita sebutnya bapang atau kebaya. Gitu. Rumah Tapi kebaya. ini bukan bagian dari 8 ikon budaya Betawi. Yang menjadi bagian dari 8 ikon budaya Betawi adalah yang menjadi ornamen atau hiasan di bawah atap. Di bawah atap. Kita sebutnya lisplang. Orang Belanda bilangnya lisplang, kita juga sebutnya lisplang. Itu namanya adalah gigi balang. Gigi balang. Ya, Gigi balang tuh dari yang ini ya Pak? Iya, yang Berbentuk seperti tajam-tajam gigi. itu gigi balang. Nah, ini bentuk utamanya adalah segitiga. Orang Betawi senang dengan segitiga. Kenapa? Karena segitiga itu simbol kesatuan. Jadi kalau kita lihat ada 3 titik di simbol segitiga itu, titik yang pertama yang di atas biasanya itu adalah mewakili dari titik Tuhan. Yang kedua di kiri dan di kanan itu manusia dan alam. Jadi antara Tuhan, manusia dan alam itu harus selalu menjadi satu kesatuan. Tidak boleh hanya Tuhan atau manusia dengan Tuhannya, tidak mengenal alam sehingga mencemari, merusak apa segala macam, ini nggak boleh. Jadi juga nggak boleh antara manusia dengan alam, tidak mengenal Tuhannya, itu malah tidak boleh lagi. Iya betul. Jadi Tuhan, alam dan manusia itu harus menjadi satu kesatuan sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan harmoni. Baik, Pak, kan ini tuh salah satu minuman ciri khas dari Betawi ya, Betul. yaitu bir peletok. Nah, boleh dijelasin nggak Pak? Dikit. Ya, bir peletok ini bukan hanya salah satu dari ciri khas Betawi, tapi ini adalah salah satu dari 8 ikon budaya Betawi. Betul. Ya, ini makanan minuman sebutannya bir peletok, tapi nggak bikin mabuk. Tidak ada unsur alkohol di dalam, karena memang bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang kita sebutnya bahan-bahan herbal. Ya. Jadi ada kayu secang, ada lada, ada pala. Nah, ini fungsinya adalah waktu itu dianggap sama dengan bir yang dikonsumsi oleh orang-orang kolonial, menimbulkan rasa hangat. Tapi hangatnya berbeda. Kalau mereka hasil dari fermentasi, kalau kita hasil dari penggodokan bahan-bahan yang tadi. Jadi ini lebih kepada bisa menyehatkan tanpa adanya alkohol. Nah, kan tadi kata Bapak filosofi dari bir peletok ini itu untuk menambah kesemangatan Iya, bisa juga kolonial. semangat. Karena ada rasa hangatnya gitu ya. Betul. Dari jahenya gitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak, kalau bisa tahu ini baju apa sih? Ini baju tradisional Betawi, bisa dipergunakan untuk kegiatan formal, acara-acara formal, atau juga bisa dipergunakan untuk acara-acara yang tidak formal.
Oh, yang ini Ya, yang ini untuk laki-laki kita sebutnya adalah baju sadaria. Saderia. Kalau dulu memang baju sadaria itu adalah bajunya. Gitu. Bajunya beda dengan baju koko, adalah dia sambungannya ada di sini. Gitu ya, sambungan dari bahunya dengan lengan itu ada di sini. Kalau yang biasa kan ada di pas di belakang dulu bahu. Nah, ini baju sadaria. Gitu. Nah, tapi pada saat menjadi outfit atau kostum atau setelan, dia harus punya beberapa bagian lagi. Seperti pertama adalah kopiah. Ya, kopiah boleh berwarna yang lain, tapi umumnya menggunakan warna hitam. Kalau warna merah nggak bisa. Warna merah boleh, tapi nanti akan menjadi sesuatu yang menyolok dan aneh gitu. Oh, alah. Karena tidak biasa orang menggunakan pakaian ini menggunakan pakaian merah. Karena biasa untuk merah itu dia menggunakan pakaian yang lain, sebutannya pakaian fangsi. Batik apa Pak? Karena warnanya lebih mencolok. Iya, ini motif atau batik Betawi. Jadi orang Betawi itu senang sama warna-warna yang ngejreng kalau bahasa kita. Warna merah, kuning, biru. Nah, ini batik Betawi yang motifnya kita sebut beberapa bersepakat bahwasanya sebutannya adalah motif kontemporer. Motif kontemporer itu yang sekarang ada umum, ada ondel-ondel kalau kita lihat di sini, ada bemo, ada kue kembang goyang, ada orang menari gitu. Nah, ini yang kita dapat temukan sekarang. Tapi batik-batik ini adalah batik-batik kontemporer atau batik-batik baru. Kalau yang dulu batik-batiknya itu motifnya lebih kepada flora dan fauna. Pertama kali yang membuat kerak telur itu siapa sih? Yang pasti bukan saya gitu. Pertama kali yang membuat kerak telur. Tapi kalau ditanya siapa yang pertama kali membuat kerak telur, sampai saat ini belum ada informasi yang secara dianggap qualified. Siapa yang pertama kali? Karena makanan ini adalah bukan makanan orang-orang yang banyak dihidangkan. Makanan-makanan inilah makanan-makanan tradisional yang kalau kita lihat dari bahan-bahannya yang sekarang itu memang berbeda dengan bahan-bahan yang dahulu. Karena kalau kita lihat bahan dasarnya itu untuk kerak telur itu adalah beras ketan. Beras ketan campur dengan telur dan ada sedikit pemberi rasa. Itu aja dasarnya gitu. Jadi ini bukan makanan spesial gitu. Hanya makanan-makanan yang sama seperti makanan-makanan lain yang menjadi atau dianggap sebagai makanan tambahan gitu. Nah, seiring dengan waktu banyak orang senang dengan sajian kerak telur karena memang pada saat itu tidak ada lagi bentuk penganan atau kudapan yang seperti ini. Yang ada itu adalah kalau kita lihat sekarang pizza. Nah, dengan berkembangnya zaman, terus adanya permintaan, akhirnya ya ditambah dengan ebi, ditambah dengan rasa-rasa yang ada sekarang dengan rasa keju, dengan rasa yang lain-lain gitu. Tapi kalau dasarnya sendiri dia memang hanya telur, terus beras ketan dengan garam, rasa udah itu aja sih. Jadi bukan makanan utama dulu. Sekarang sudah bisa menjadi makanan utama karena memang sekarang kerak telur ini menjadi satu dari 8 ikon budaya Betawi. Kenapa disebut makanan khas Betawi? Ya, karena memang hanya ditemukan di Betawi. Di tempat lain, kalau kita lihat sejauh yang saya tahu pribadi, itu belum ada lagi makanan yang sama seperti ini. Ya, terutama di Indonesia ya, kalau di luar kan seperti tadi ada pizza. Tapi kalau di tempat lain di Nusantara ini belum ada yang makanan seperti ini. Dari bahan, dari pengolahan. Gitu. Nah, jadi yang ada hanya di Betawi.